Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Alifatul Zahro, ingin menyampaikan presentasi tentang antibodi monoklonal dan poliklonal. Apa sih itu antibodi? Antibodi merupakan suatu zat yang dibentuk oleh tubuh yang berasal dari protein darah jenis gamma globulin dan digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasi dan menetralisir benda asing, seperti bakteri dan virus, serta berfungsi untuk melindungi dan melawan infeksi serta radikal bebas penyebab penyakit pada tubuh. Adapun fungsi dari antibodi yaitu mempunyai kemampuan dalam mengenali dan menempel atau mengikat antigen yang dikenal yang dapat menyebabkan penyakit dalam tubuh. Setelah deteksi dan kepatuhan terhadap antigen, zat antibodi selalu berperilaku sebagai penanda dan kemudian mengirim sinyal ke sel darah putih lainnya untuk menyerang zat asing tersebut. Pada tubuh kita terdapat jutaan jenis limfosit yang berbeda. Lalu antigen ini memilih limfosit dengan tempat ikatan yang cocok. Limfosit yang terpilih memperbanyak diri serta membentuk klon dari sel-sel yang peka. Lalu dari beberapa limfosit tersebut tetap sebagai limfosit untuk memberi tubuh suatu memori imunologis dan imunitas, dan pada umumnya berubah menjadi sel-sel plasma dan mensintesis antibodi yang mempunyai ikatan yang sesuai dengan tempat yang cocok. Jadi reaksi antigen antibodi ini bila banyak antibodi dan antigen yang terikat bersama, maka dapat terjadi suatu penggumpalan. Antibodi monoklonal dan poliklonal. Apa sih itu monoklonal? Antibodi monoklonal adalah rekayasa molekul di laboratorium yang berfungsi sebagai antibodi pengganti yang dapat memulihkan, meningkatkan, maupun meniru serangan sistem kekebalan pada sel penyebab penyakit secara spesifik. Lalu apa itu poliklonal? Antibodi poliklonal adalah campuran heterogen yang biasanya diproduksi oleh klon sel B yang berbeda dalam tubuh. Antibodi poliklonal mengikat kepada epitopes antigen yang sama. Ini meningkatkan keupayaan pendeteksi antigen tertentu. Adapun persamaan dari antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal yaitu yang pertama digunakan dalam terapeutik serta dalam aplikasi penyelidikan. Dan yang kedua, ada berinteraksi dengan antigen yang sama. Ada pula perbedaan dari antibodi ini, yaitu pertama, antibodi monoklonal dihasilkan oleh klon sel plasma B yang sama, sedangkan antibodi poliklonal dihasilkan oleh klon sel plasma B yang berlainan. Dan yang kedua, itu monoklonal mengikat epitope unik, sedangkan poliklonal mengikat epitope yang berbeda dalam antigen yang sama. Proses produksi antibodi monoklonal menggunakan kultur sel yang didapatkan dari hasil teknik hibridoma. Sel hibridoma sendiri diketahui sebagai sel penghasil antibodi dengan sel tumor atau kanker. Ada 3 tahap pembuatan sel hibridoma antara lain imunisasi, fusi, dan cloning. Imunisasi biasanya dilakukan dengan cara konvensional, in vitro, dan sekali suntik intralimpa. Jadi, setelah dilakukannya imunisasi, maka akan terbentuknya antibodi, kemudian dilanjutkan dengan fusi. Hasil dari fusi ini yang menghasilkan sel hibrid melalui sel B atau sel T dijadikan sebagai sel sumber gen yang memproduksi antibodi. Berikutnya, sel yang dijadikan sebagai wadah untuk membelah diri secara cepat dan tidak membahayakan bagi manusia digunakan sel mieloma atau sel kanker. Sel B atau sel T tersebut difusikan dengan sel mieloma. Berdasarkan proses tersebut, menghasilkan sel hibrid yang memiliki gen penghasil antibodi, seperti induknya, yang dapat membelah dengan cepat layaknya sel mieloma. Sel hibrid tadi ditumbuhkan pada media pertumbuhan. Pada proses pembentukan antibodi poliklonal diproduksi dengan menyuntikkan imunogen ke hewan. Setelah disuntik dengan antigen spesifik untuk memperoleh respons imun primer, hewan diberi imunisasi sekunder bahkan tersier untuk menghasilkan titer antibodi yang lebih tinggi terhadap antigen tertentu. Setelah imunisasi, antibodi poliklonal dapat diperoleh langsung dari serum, yaitu darah yang telah memiliki protein pembekuan dan sel darah merah dihapus, atau dimurnikan untuk mendapatkan solusi yang bebas dari protein serum lainnya. Penggunaan monoklonal dan poliklonal. Ada pada studi diagnostik, antibodi poliklonal adalah reagen yang ideal dalam uji diagnostik dan reaksi hemaglutinasi karena kemampuannya untuk mengenali epitop yang berbeda dari molekul target. Maka peran mereka adalah untuk mengikat epitop yang berbeda dan memperkuat sinyal yang mengarah ke deteksi yang lebih baik. Lalu,
antibodi monoklonal itu sebaliknya, yaitu memberikan sumber antibodi yang tidak terbatas yang homogen. Jadi kombinasi antibodi monoklonal ini mengarah pada penangkapan beberapa epitop dan memperluas spesifitasnya. Ada pada dalam pengobatan itu di mana antibodi monoklonal itu mempunyai kemampuan untuk menentukan dan menargetkan molekul tertentu, di mana ketika obat antibodi berkonjugasi memenuhi sel target, obat dilepaskan dan memberikan efeknya. Sebaliknya, antibodi poliklonal tidak begitu mahir seperti antibodi monoklonal dalam merawat sel-sel karena kurangnya spesifisitas dan tingkat reaktivitas silang yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa terapi antibodi poliklonal dapat bermanfaat dalam pengobatan beberapa penyakit. Penggunaan monoklonal dan poliklonal pada COVID-19. Metode penyembuhan infeksi COVID-19 kini semakin beragam. Bagi pasien COVID-19 yang bergejala ringan sampai sedang dapat mengonsumsi multivitamin dan obat-obatan COVID-19 yang kerap diresepkan oleh dokter. Tentu disertai dengan cukup istirahat, rajin olahraga, dan menjaga pola hidup sehat. Untuk pasien COVID-19 dengan gejala sedang sampai berat, terapi pemulihan bisa melalui obat-obatan hingga transfusi atau intravena. Metode intravena ini bisa berupa terapi antibodi monoklonal dan terapi antibodi poliklonal. Contoh terapi antibodi poliklonal adalah melalui donor plasma konvalesen. Sementara terapi antibodi monoklonal adalah dengan menggunakan zat bernama Regdanvimab. Terapi antibodi monoklonal diharapkan mampu melawan virus penyebab infeksi. Sementara terapi antibodi poliklonal seperti terapi plasma konvalesen adalah pengambilan darah plasma dari penyintas COVID-19 dengan target memberikan antibodi yang muncul sebagai respons tubuh saat terinfeksi. Lalu antibodi monoklonal memiliki aktivitas tunggal terhadap target yang sudah ditentukan sebelumnya, sementara plasma konvalesen mengandung antibodi poliklonal dalam serum penyintas yang sedang dalam masa pemulihan. Apa aja sih kriteria pasien yang dapat menerima terapi antibodi monoklonal? Yaitu yang pertama, ada pasien dengan gejala COVID-19 ringan dan belum memerlukan terapi oksigen dalam 7 hari terakhir. Dan yang kedua, ada belum pernah mendapatkan terapi antibodi monoklonal sebelumnya. Terapi antibodi monoklonal diberikan dalam 7 hari terakhir setelah timbul gejala COVID-19 melalui infus di rumah sakit sesuai dengan anjuran dokter. Efektivitas antibodi monoklonal pada penyakit akibat coronavirus terdahulu membuat terapi ini dipertimbangkan kembali pada Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Dengan adanya kemiripan antara reseptor virus Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan SARS-CoV-2, penggunaan antibodi monoklonal diharapkan dapat memberikan hasil yang serupa pada pasien COVID-19. Terapi dengan antibodi monoklonal dianggap lebih spesifik, murni, dan memiliki resiko kontaminasi patogen lewat darah yang lebih rendah daripada terapi imunoglobulin intravena dan terapi serum. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.